Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari Heartbeat episode 7 sampai dengan episode 14. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke ceritanya. Nah, diawali dengan Sunwo bertemu dengan Na Haewon di wastu mereka. Di sini Sunwo sangat kaget melihat Haesun berdiri di situ. Sunwo tanpa babi bu pun langsung memeluk Na Haewon. Sontak saja In Hae dan Na Haewon kaget melihat Sunwo yang tiba-tiba langsung memeluk orang yang belum ia kenal. Di sini Sunwo pun berterima kasih kepada Na Haewon yang mana ia masih mengira jika ia adalah Haesun karena telah mencarinya. Kemudian di sini Na Haewon pun bertanya kepada Sunwo apa mereka pernah bertemu sehingga menjadikan Sunwo memeluknya seakan-akan sangat merindukannya. Sunwo yang mendengar itu pun kaget melihat Haesun yang tidak mengenalinya. In Hae yang melihat hal itu pun langsung mengalihkan pembicaraan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah itu Na Haewon pun berpamitan, kemudian In Hae pun masuk ke rumah. Di sini ia pun terus memikirkan kejadian tadi. Nah, kemudian In Hae pun pergi menemui Sunwo yang masih termenung memandangi lukisan Haesun. Di sini In Hae pun menyadari jika wajah Na Haewon sangat mirip dengan Haesun, dan In Hae pun mengetahui alasan Sunwo yang tiba-tiba memeluk Na Haewon. Di sini In Hae pun kemudian berusaha menenangkan Sunwo dengan mengatakan jika manusia pasti lupa dengan masa lalunya dan meminta Sunwo untuk tidak bersedih. Di keesokan harinya, kedua teman Sunwo tengah menyelidiki siapa dalang pencuri emas milik Sunwo. Dan tiba-tiba saja Sunwo pun datang menemui mereka. Di sini Sunwo mengatakan jika ia bertemu dengan Na Haewon yang ia yakini sebagai reinkarnasi dari Haesun. Mendengar hal itu, teman-temannya pun sangat terkejut mendengar hal itu. Dan Sunwo pun menceritakan jika dirinya merasa sedih karena Haesun pun datang namun ia tidak ingat dirinya. Di sini teman-temannya pun berusaha menenangkan dan menghibur Sunwo dan meminta Sunwo untuk lebih fokus kepada In Hae. Karena kan saat ini In Hae lah satu-satunya cara agar Sunwo bisa menjadi manusia. Di malam harinya saat Sunwo sampai di rumah, In Hae pun menanyakan kepada Sunwo yang seharian ini tak ada di rumah. Di sini Sunwo pun jujur mengatakan jika ia sedang banyak pikiran. Mendengar hal itu, In Hae pun pergi ke toko untuk membeli darah lembu kesukaan Sunwo. Dan di sini ibu di toko itu mengatakan kepada In Hae jika rumah yang ditinggalinya adalah penghalang pembangunan di komplek tersebut. Dan sesampai di rumah, In Hae pun memberikan darah lembu itu dan menyarankan kepada Sunwo untuk mengundang Na Haewon ke rumah untuk makan bersama. Di sini Sunwo pun setuju, namun In Hae menyarankan kepada Sunwo untuk saat ini menganggap Na Haewon bukan Haesun agar Sunwo tidak semakin sedih. Nah, setelah itu Sunwo pun menyendiri. Kemudian Pak Ko datang. Saat itu Sunwo pun menceritakan semua kejadian tadi pagi. Di sini Pak Ko pun langsung saja memberi nasihat kepada Sunwo untuk lebih cepat bertindak karena saat ini situasinya akan semakin sulit. Pak Ko mengatakan jika dirinya yang setengah vampir dan setengah manusia ini sangat membahayakan Sunwo. Dan di kemudian hari diperlihatkan di mana In Hae baru saja jalan dengan Sing Do-sik ini pun tengah bertanya terkait Na Haewon. Sing Do-sik pun menceritakan jika Na Haewon adalah sosok yang rajin dan ulet dengan apapun yang ia inginkan. Kemudian In Hae pun mengundang Sing Do-sik dan Buna untuk makan bersama. Tanpa babi bu, Do-sik pun langsung menerima tawaran tersebut. Setelah sampai di rumah, In Hae dikagetkan dengan kedatangan teman Sunwo. Sini In Hae pun melarang teman-teman Sunwo untuk main ke situ dikarenakan mereka adalah vampir. Kemudian In Hae pun mengatakan kepada Sunwo jika ia akan mengundang Na Haewon dan Sing Do-sik untuk makan bersama. Nah, di sini In Hae pun memberi syarat kepada Sunwo jika ia melarang Sunwo untuk melakukan pembicaraan menatap Na Haewon atau yang lainnya. Karena kan di sini In Hae tidak ingin jika identitas Sunwo terbongkar. Singkat cerita, acara makan bersama itu pun tiba. Di sini saat In Hae sedang menyiapkan makanan bersama Sing Do-sik, Sunwo pun mengajak In Hae berjalan-jalan mengelilingi rumah. Nah, kemudian saat Sunwo ngobrol dengan Haewon, di sini Sunwo baru menyadari jika bayangan dirinya tidak ada di mata Haewon. Tidak seperti In Hae yang mana bayangannya berada di mata In Hae dengan sangat jelas. Nah, kemudian saat mereka hendak makan, In Hae berusaha untuk mencegah Sunwo makan dikarenakan In Hae tahu jika Sunwo tidak bisa makan makanan manusia. Saat Haewon memberi udang kepada Sunwo, Sunwo pun mau tidak mau memakan udang itu hingga Sunwo merasa ketagihan dan mabuk. In Hae yang melihat Sunwo semakin parah ini pun akhirnya membawa pergi Sunwo dari ruang makan. Kemudian di situ In Hae berusaha menyadarkan Sunwo agar ia sadar kembali.
Kemudian saat sudah sadar, Sunwoo pun meminta maaf kepada In-hye dan kembali masuk. Saat masuk ke ruangan tersebut, Sunwoo melihat jika lampu rumah itu hampir jatuh. Sunwoo pun langsung saja lari menyelamatkan Haewon, sedangkan In-hye berusaha untuk mengalihkan pandangan Sing-do-sik agar ia tidak curiga. Setelah menyelamatkan Haewon, Sunwoo pun tiba-tiba pingsan. Kemudian setelah itu, Haewon dan Sing-do-sik pun berpamitan untuk pulang. Sesampai di rumah, Haewon terus saja kepikiran dengan Sunwoo. Sedangkan di sisi lain, Sing-do-sik juga merasa curiga dengan Sunwoo karena tingkahnya aneh dan tidak seperti manusia biasa. Di pagi harinya, Sang-hae memberikan sebuah bukti penelusurannya terkait pencurian emas milik Sunwoo, di mana Sang-hae merasa curiga dengan Pak Ko atau siluman kucing itu. Namun tak terduga Pak Ko datang menemui mereka dan Sang-hae pun menuduh Pak Ko yang mencuri emas milik Sunwoo. Kemudian Pak Ko menjawab jika ia memang pernah ke rumah Sunwoo namun ia tidak mencuri dan ia hanya memastikan dan memeriksa Sunwoo aman-aman saja. Di sini Pak Ko pun mengatakan kepada teman-temannya Sunwoo jika mereka harus terus mengawasi Sunwoo karena saat ini Sunwoo sedang bahaya. Kemudian saat di perjalanan, In-hye pun bertemu dengan Sunwoo. Ia kaget karena Sunwoo tengah bertelepon dengan Haewon. Ternyata di sini Haewon mengajak Sunwoo untuk bertemu. Nah, sesampai di rumah, di sini In-hye pun mengatakan terkait renovasi rumah tersebut dan mengajak Sunwoo untuk nginap di apartemen milik Do-sik. Namun di sini Sunwoo mengatakan jika ia akan menginap di rumah temannya karena Sunwoo ingin In-hye berduaan dengan Do-sik supaya mereka saling jatuh cinta. Kemudian In-hye pun makan bersama Do-sik. Di sini mereka pun bernostalgia tentang masa-masa kuliah. Akhirnya di sini Do-sik juga mengatakan jika ia mencintai In-hye sejak kuliah. Mendengar hal itu, In-hye justru mengatakan jika ia takut perasaan mereka ini akan mengganggu bisnis mereka. Saat ini In-hye masih fokus dengan bisnis mereka. Kemudian di malam harinya terlihat jika Sunwoo tidak bisa tidur karena memikirkan In-hye. Dan tiba-tiba saja In-hye pun memberi pesan kepada Sunwoo terkait pertemuannya dengan Sing-do-sik. Namun dikarenakan Sunwoo tidak tahu cara membalas pesan, akhirnya Sunwoo pun langsung menelpon In-hye. Di sini mereka saling bercerita panjang lebar dan tak disangka saat ini mereka mulai saling jatuh cinta dan mencintai serta merindukan. Singkat cerita, kemudian setelah renovasi rumah selesai, In-hye dan Sunwoo pun kembali ke rumah. Di sini saat mereka grand opening penginapan tersebut membagikan kue beras kepada tetangga mereka. Nah, saat Sunwoo membagikan kue beras, Sunwoo bertemu dengan Manwi. Di sini Manwi berusaha mengolok-olok Sunwoo dan dengan sengaja mencoba menabrak Sunwoo. Namun hal ini berhasil dihentikan oleh Sunwoo. Dan tak disangka ternyata aksi tersebut terekam di kamera dashboard milik asisten Sing-do-sik. Saat Do-sik melihat rekaman itu pun kaget karena melihat hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, In-hye merasa cemas karena sampai saat ini belum ada tamu yang datang di penginapan tersebut. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang wanita muda sambil membawa koper dan menanyakan kamar. Di sini wanita itu menanyakan tentang keamanan di penginapan itu dan In-hye pun menjamin keamanannya. Kemudian diperlihatkan di mana Sing-do-sik pergi ke wasto milik In-hye. Namun di sini Sing-do-sik sebenarnya mengunjungi In-hye untuk mencari tahu tentang Sunwoo. Karena Do-sik penasaran dengan Sunwoo, ia melihat kejadian yang di luar nalar. Namun di sini In-hye mengatakan jika tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kemudian saat di rumah, In-hye menyadari jika Sunwoo terlihat sangat aneh. Di sini In-hye pun menanyakan kepada Sunwoo apakah ia sedang ada masalah dan ia pun meminta Sunwoo untuk bercerita dengannya. Dan tiba-tiba saja Sunwoo pun bertanya kepada In-hye apa hubungan In-hye dengan Sing-do-sik. Di sini In-hye pun menjawab jika mereka tidak ada hubungan spesial. Kemudian tiba-tiba datang Haewon. Di sini Haewon mengatakan jika ia ingin memberi ucapan selamat terkait pembukaan penginapan tersebut. Di sini Haewon pun bertanya terkait hubungan In-hye dengan Sunwoo. Dan In-hye mengatakan jika hubungan mereka tak lebih seperti saudara. Nah, pada saat itu Haewon pun langsung mengatakan jika ia menyukai Sunwoo. Namun saat Haewon mengatakan hal itu, In-hye merasa cemburu dong ya. Nah, saat itu Sunwoo pun pulang dari membeli beberapa perlengkapan untuk penginapan. Kemudian Haewon pun langsung mengajak Sunwoo untuk jalan-jalan. Haewon juga mengatakan jika ia selama ini tidak pernah merasakan bahagia yang amat sangat seperti saat ini.
Namun Sunwo justru tengah merasa sedih karena ia mengingat jika usianya tidak akan lama lagi. Di sini mereka pun berjalan-jalan di taman bunga dan Sunwo pun memeluk Haewon dan mengatakan kepada Haewon untuk bersabar karena ia akan menyelesaikan suatu hal. Di malam harinya Haewon pun meminta Manwi untuk menelusuri seluk-beluk dari Sunwo. Bahkan di sisi lain, Sing Dosi juga tengah memerintahkan asistennya untuk mencari seluk-beluk Sunwo dan mencari informasi apakah di sekeliling mereka ada vampir. Kemudian saat Sunwo sampai di rumah, In-hye memarahi Sunwo karena telah pergi begitu saja. Mungkin karena Sunwo masih banyak pikiran, ia pun terpancing emosi dan kembali menyalahkan In-hye yang telah menggagalkan usahanya untuk menjadi manusia. Kemudian di pagi harinya, In-hye mencari keberadaan Sunwo di rumah itu namun ia tidak melihatnya. In-hye pun merasa nggak enak banget dan ia merasa jika Sunwo marah besar kepada In-hye hingga Sunwo kabur dan tidak pulang. Nah, kemudian saat itu In-hye hendak ronda dan ia datang sendiri. Para tetangga pun menanyakan keberadaan Sunwo. Dan saat itu muncullah Sunwo dari arah yang tidak diduga. Di sini Sunwo pun akhirnya meminta maaf kepada In-hye karena telah berkata kasar. Sunwo mengatakan jika kemarin ia menginap di rumah Sang-hae karena ia baru saja mabuk makan makanan manusia. Mendengar hal itu, In-hye pun langsung melarang Sunwo untuk makan makanan manusia dan di sini ia pun meminta Sunwo untuk bilang ke In-hye jika hendak pergi kemana saja. Karena di sini In-hye merasa takut dan khawatir kepada Sunwo. Dan ternyata saat In-hye dan Sunwo tengah ronda, Manhui datang ke rumah In-hye dan menyelinap masuk. Di sini Manhui mencuri lukisan Haesun untuk ia berikan kepada Haewon. Kemudian Sunwo pun bertanya kepada In-hye apa ia pernah merasakan cinta. Namun di sini In-hye justru mengatakan jika darahnya yang beracun ini tidak mungkin akan bisa merasakan jatuh cinta. Dan tiba-tiba Sunwo pun kembali merasakan gejala yang menandakan jika hidupnya akan segera berakhir. Di sini ia harus bergegas membuat In-hye jatuh cinta. Di sisi lain, Do-sik juga merasakan hal yang sama. Di sini Do-sik pingsan setelah merasakan gejala yang dialaminya. Di sini Do-sik pun menceritakan kutukan yang dialami oleh keluarganya. Ia mengatakan jika ingin sembuh dari kutukan ia harus mengambil jantung vampir setengah manusia dan meminum darahnya. Kemudian In-hye pun melihat pohon yang hampir mati itu dihiasi oleh lampu oleh Sunwo. Di sini Sunwo mengatakan jika bunga masih bisa mekar pada pohon yang hampir mati. Begitu juga dengan In-hye. Dia juga bisa mencintai dan dicintai. Kemudian In-hye pun bertanya kepada Sunwo kira-kira ia bisa melakukan hal apa supaya ia bisa membantu Sunwo menjadi manusia. Sunwo pun mengatakan jika ia hanya butuh cinta dari In-hye dan darah penuh cinta milik In-hye. Nah, di sini Sunwo juga mengatakan jika ini mungkin saja sebuah takdir dari In-hye yang bisa begitu mudahnya membuka peti, kemudian Sunwo yang selalu merasakan jika In-hye tengah dalam bahaya dan Sunwo pun hanya bisa melihat bayangan dirinya di mata In-hye. Kemudian Haewon datang menemui Sunwo. Ia mengatakan jika ia merasa terganggu dengan perkataan Sunwo di taman pada saat itu. Kemudian di sini Sunwo pun mengajak Haewon ke ruangannya. Di sini Haewon pun mengetahui jika wanita di lukisan itu ternyata bernama Haesun dan Haesun telah meninggal dunia. Di sini Sunwo merasa jika Haesun datang kembali saat Haewon ke rumahnya. Di sini Haewon pun mengatakan jika ini adalah takdir mereka. Nah, saat itu In-hye pun pulang. Di sini In-hye merasa cemburu saat melihat Sunwo bersama Haewon. Di malam harinya Sunwo mengatakan kepada In-hye jika ia tidak akan meminta darah In-hye secara gratis. Sunwo mengatakan jika ia akan memberikan wastu ini dan pergi dari wastu. Namun In-hye terlihat sedih saat Sunwo mengatakan hal itu. Di sisi lain diperlihatkan di mana Sing Do-sik sudah diperbolehkan pulang. Di sini asistennya memberi informasi di mana teman-temannya Sunwo yang juga sama-sama vampir. Kemudian Sing Do-sik pun menemui Sunwo. Di sini Sing Do-sik mengatakan jika ia meminta Sunwo untuk pergi dari wastu karena ia merasa cemburu melihat Sunwo dengan In-hye. Kemudian Sunwo pun mengatakan jika ia akan pergi jika ia sudah mencapai apa yang ia inginkan. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Haewon tengah menemui In-hye. Di sini Haewon meminta In-hye untuk membuat acara pesta. Ia meminta In-hye untuk membantunya karena Haewon ingin mengungkapkan perasaannya kepada Sunwo. Nah, kemudian setelah Sunwo pulang, In-hye pun membicarakan tentang hal itu kepada Sunwo. Dan Sunwo pun menyetujui acara pesta tersebut. Singkat cerita, Sunwo mengunjungi toko jahit di daerah tersebut.
Nah, saat Sunwo mengatakan nama aslinya, pemilik toko itu justru teringat sesuatu, di mana beberapa tahun lalu ada seorang pria yang memesan baju untuk seorang pria yang bernama Sunwo Yul. Bahkan ia sudah melunasi pembayarannya. Dan jika suatu saat nanti ada seseorang yang bernama Sunwo Yul, maka ia harus memberikan baju itu kepadanya. Mendengar hal itu, Sunwo pun semakin yakin jika pria itu adalah ayah In-hye. Kemudian Sunwo pun menceritakan hal itu kepada teman-temannya dan meminta bantuan mereka berdua untuk mempersiapkan pesta. Nah, di sini Sunwo ingin membuat In-hye menjadi inti utama di pesta itu dan mereka pun mempersiapkan pesta dengan penuh semangat. Bahkan Sunwo memberikan sebuah gaun yang sangat cantik kepada In-hye. Dan singkat cerita, acara pesta itu pun dimulai. Di sini terlihat di mana mereka sangat menyukai pesta tersebut. Dan saat pesta dimulai, Sunwo melihat di mana In-hye terlihat seperti tengah sedih. Nah, saat ini In-hye dan Sunwo masuk ruangan pesta. Semua peserta memanggil nama In-hye dan Sunwo pun meminta In-hye untuk berdansa bersama. Di sini In-hye sempat menolak karena ia tahu jika pesta itu sebenarnya ditujukan oleh Haewon. Namun karena Sunwo terus mengajaknya, akhirnya In-hye pun bersedia berdansa dengan Sunwo dengan sangat romantis. Melihat In-hye berdansa dengan Sunwo, Haewon pun menjadi marah kepada In-hye dan Sing Do-sik yang tidak terima karena In-hye dimarahi oleh Haewon pun sempat membela In-hye. Kemudian setelah itu, In-hye pun meminta Sunwo untuk meminta maaf kepada Haewon terkait masalah yang tadi. Dikarenakan sebenarnya pesta itu adalah permintaan dari Haewon dan ia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Sunwo. Di sini In-hye pun tidak bisa tidur karena terus memikirkan kejadian tadi. Kemudian di pagi harinya, Sing Do-sik pun memberikan sebuah rekaman di mana Sunwo yang bisa menghentikan laju mobil. Melihat hal itu, In-hye pun menjadi kaget dan sempat mengatakan tidak perlu khawatir kepada Sing Do-sik. Namun di sini Sing Do-sik tetap merasa khawatir dengan In-hye karena ia serumah dengan vampir. Kemudian Sang-hae tengah mencari keberadaan ayah In-hye. Di sini Sang-hae berusaha bertanya kepada para tetangga Sunwo. Ibu-ibu itu mengatakan jika sebelumnya ia sering bertemu dengan pemilik wastu itu, namun semenjak ada mobil mewah datang, ia tidak lagi melihat pemilik wastu. Di sini Sang-hae pun merasa yakin jika ayah In-hye itu diculik dan orang itulah yang mencuri emas milik Sunwo. Di malam harinya, tiba-tiba Haewon menelpon Sunwo. Di sini terdengar jika Haewon tengah mabuk berat. Kemudian Sunwo pun pergi untuk menjemput Haewon yang tengah mabuk berat dan mengantar pulang. Kemudian di pagi harinya, Sunwo yang masih menunggu Haewon di rumahnya ini pun terbangun dari tidurnya. Saat terbangun, Haewon tetap meyakinkan Sunwo jika ia adalah reinkarnasi dari Haesun. Dan tak diduga ternyata Haewon pun menunjukkan lukisan Haesun. Saat melihat lukisan Haesun ada di apartemen Haewon, Sunwo pun menjadi kecewa. Dikarenakan ia merasa jika Haewon bukanlah Haesun. Karena Haewon terlihat melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dan berbanding terbalik dengan Haesun. Di sini Sunwo pun akan mencintai orang yang mengajarinya jatuh cinta dan Sunwo pun pergi untuk pulang. Ia merasa tersesat dan tidak tahu arah. In-hye yang panik dan khawatir karena Sunwo tidak pulang pun mencarinya. Di sini In-hye melihat Sunwo tengah berada di sebuah jembatan dan In-hye pun langsung menghampiri Sunwo. Nah, di sini Sunwo merasa senang karena ia melihat In-hye menghampirinya karena ia merasa ada seseorang yang mencemaskannya. Namun saat itu gejalanya Kwon kambuh lagi dan langsung pingsan. Kebetulan Sang-hae dan Dang-suk pun sedang lewat di tempat itu dan membantu In-hye membawa pulang Sunwo. Kemudian sesampai di rumah, Sunwo pun diberikan sedikit darah agar sehat kembali. Di sini mereka berdua pun akan tinggal di wastu karena mereka mencemaskan kepada Sunwo yang semakin parah. Sementara itu, Man-hui mendatangi Sing Do-sik dan menawarkan diri untuk membantu mencari vampir setengah manusia. Dan di sisi lain, In-hye yang merasa khawatir dengan keadaan Sunwo pun menjadi merasa takut kehilangan seperti ia kehilangan ayah dan ibunya. Di sini In-hye pun menemani Sunwo. Saat melihat Sunwo terbangun, In-hye langsung memeriksa keadaan Sunwo dan mengatakan jika ia khawatir dengannya dan takut kehilangan Sunwo. In-hye juga merasakan jika ia merasa hal aneh saat berada di dekat Sunwo dan In-hye mengatakan jika sepertinya In-hye jatuh cinta dengan Sunwo. Mendengar hal itu, Sunwo pun langsung mencium In-hye. Dan di pagi harinya, Sang-hae dan Dang-suk pun datang ke wastu dan memohon kepada In-hye agar diizinkan tinggal di situ demi untuk menjaga Sunwo. Akhirnya In-hye pun memperbolehkan mereka tinggal di wastu, namun mereka harus membantu pengerjaan penginapan.
Di sisi lain, Rose melihat Manhui keluar dari sebuah rumah. Di sini Rose mencium aroma darah manusia di tempat tersebut. Ternyata rumah itu adalah rumah tempat tampungan manusia yang dilakukan oleh Manhui. Dan ternyata manusia itu diculik oleh Manhui untuk jadi makanannya, dan dari sekian banyak orang di situ salah satunya adalah ayah In-hei. Dan di keesokan harinya Haewon pun menemui In-hei. Di sini Haewon pun bertanya kepada In-hei terkait Sunwoo yang ternyata bukan seorang manusia. Di sini Haewon pun meminta In-hei untuk pergi meninggalkan Sunwoo dan wastu ini. Namun di sini In-hei dengan tegas mengatakan jika ia akan menjaga Sunwoo dan akan mengikuti kata hatinya dan tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Namun di sini Haewon pun terus mengancam In-hei. Di malam harinya, Rose menceritakan kepada teman-temannya jika ia melihat Manhui yang keluar dari sebuah rumah yang di tempat itu Rose mencium bau darah manusia. Di sisi lain, Sunwoo didatangi oleh Pak Ko dan Pak Ko mengatakan jika ia harus segera bertindak. Dan ia harus menghijab habis darah In-hei agar ia bisa segera menjadi manusia. Dan ternyata percakapan Sunwoo dan Pak Ko terdengar oleh Manhui. Langsung saja Manhui pun menghubungi Sing Do-sik dan mengatakan kepada Sing Do-sik. Sing Do-sik yang mendengar itu pun menjadi panik dan pergi ke wastu. Sesampai di wastu, ia melihat jika Sunwoo hendak masuk ke rumah. Dan Sing Do-sik pun langsung menghajar Sunwoo dan mengatakan jika ia tahu semua rencana Sunwoo. Sedangkan di dalam wastu, tamu wastu itu tengah dijemput paksa oleh seorang laki-laki. Di sini In-hei yang melihat itu pun berusaha menyelamatkan tamunya, dan Sunwoo yang merasakan tanda di lehernya jika In-hei tengah dalam bahaya, ia pun langsung merasa kesakitan. Do-sik yang melihat tanda itu pun kaget karena tanda itu adalah tanda vampir yang bisa menjadi penawar kutukan milik Sing Do-sik. Di sini Sunwoo pun langsung lari ke dalam dan mengejar laki-laki itu. Sunwoo yang melihat In-hei tergeletak terluka dan mengeluarkan darah ini pun menjadikan insting vampir keluar. Saat itu Sunwoo berniat akan menghisap darah In-hei, namun hal itu dicegah oleh Sing Do-sik yang masuk ke wastu. Kemudian Sing Do-sik pun membawa In-hei ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Sing Do-sik menemani In-hei. Di sini In-hei sempat mengigau memanggil nama Sunwoo. Mendengar hal itu, Do-sik pun menjadi sedikit kecewa. Dan sementara di sisi lain, Sunwoo merasa sedih karena insting vampirnya justru membahayakan orang yang ia sayangi. Nah, kemudian Sunwoo pun langsung menelpon In-hei untuk memastikan keadaannya. Namun ternyata yang mengangkat telepon adalah Sing Do-sik. Di sini Sing Do-sik pun langsung meminta kepada Sunwoo untuk tidak mendekati In-hei karena akan membahayakan In-hei. Mendengar hal itu, Sunwoo pun menjadi termenung dan merasa jika ia harus mati agar In-hei bisa hidup bahagia. Di keesokan harinya, Sing Do-sik juga melarang In-hei kembali ke wastu karena itu adalah hal yang berbahaya. Namun In-hei tidak mendengarkan apa yang diucapkan Sing Do-sik dan In-hei pun bersiap untuk pulang. Ia pun mengatakan jika ia tetap tidak bisa hidup tanpa Sunwoo. Sing Do-sik yang mendengar ucapan In-hei pun menjadi merasa sedih. Kemudian saat di perjalanan pulang, In-hei pun melihat Sunwoo yang berada di jalan itu. Kemudian In-hei pun langsung berlari memeluknya karena saking merindukan Sunwoo. Di malam harinya, Sunwoo pun diam-diam mencoba mencari informasi terkait ayahnya In-hei dan berusaha untuk mencari tahu keberadaannya. Di sisi lain diperlihatkan di mana Manhui datang menemui Do-sik. Di sini Do-sik pun meminta Manhui untuk menangkap Sunwoo. Dan di siang harinya, Haewon pergi mendatangi wastu dan memberikan surat pernyataan penarikan investasi kepada In-hei. Kecuali jika In-hei bersedia keluar dari wastu itu dan membiarkan Sunwoo menjadi miliknya. Namun di sini In-hei menjawab dia akan mengembalikan uang Haewon. Kondisi Sunwoo pun saat ini semakin parah dan Pak Ko memberitahukan kepada teman-teman Sunwoo untuk selalu melindungi Sunwoo karena saat ini kondisinya sudah parah. Mendengar hal itu, kedua teman Sunwoo ini pun merasa sedih dan langsung mendatangi Sunwoo dan merasa kecewa karena ia takut kehilangan Sunwoo. Di sisi lain diperlihatkan jika In-hei tengah berusaha mencari uang untuk membayar uang investasi milik Haewon. Di sini ia berusaha untuk meminjam ke bank namun ia tidak bisa. Sementara itu Sunwoo tiba-tiba mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal yang mengatakan jika ia melihat ayah In-hei. Ternyata telepon itu adalah rencana Manhui agar ia bisa menangkap Sunwoo dan diserahkan ke Sing Do-sik.
Kemudian Sunwo pun pergi ke tempat yang dikatakan oleh Manhui itu. Di sini ia mencium bau darah. Saat memasuki ruangan, ia kaget karena ia melihat banyak sekali manusia yang dikurung. Bahkan ia juga melihat beberapa kantung darah yang disimpan di dalam kulkas. Dan tiba-tiba saja muncul jeruji besi di belakang Sunwo dan langsung mengurung Sunwo. Saat itulah Manhui muncul dan merasa berhasil menjebak Sunwo. Di sini Manhui mengatakan jika ada orang yang mengincar darah Sunwo dan akan membayarnya mahal. Saat itu juga Manhui pun langsung menelpon Singdosik untuk datang ke lokasi tersebut. Namun tiba-tiba Manhui mendengar ada keributan di luar. Di sini ia pun langsung keluar dan ternyata ini adalah ulah teman-teman Sunwo yang tengah mencari keberadaan Sunwo. Kemudian Shanghai dan Dangsu pun melawang Manhui dan Rose pun masuk ke dalam. Saat di dalam, Rose pun membukakan pintu penjara dan semuanya keluar. Saat sampai di luar, Sunwo pun langsung menghajar Manhui yang telah melukai sahabatnya. Saat itu Manhui pun berhasil dikalahkan dan ia kabur dari tempat itu. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang menemui mereka dan mengatakan jika ia adalah ayah In-hei. Sunwo yang mendengar itu pun kaget dan langsung membawa ayah In-hei untuk pulang ke rumah. Nah, sesampai di rumah, ayah In-hei melarang Sunwo untuk memberitahu kejadian yang baru saja terjadi. Saat di dalam rumah, ayah In-hei pun bertemu In-hei. Di sini In-hei masih shock dengan keberadaan ayahnya yang tiba-tiba muncul. Di sini ayahnya meminta maaf kepada In-hei, namun In-hei masih merasa trauma dan mengatakan jika ayahnya lebih baik mati saja. In-hei masih merasa shock pun pergi meninggalkan ayahnya. Kemudian Sunwo mengatakan terima kasih kepada ayah In-hei karena telah menjaganya. Di sini ayah In-hei juga berterima kasih karena telah membantu mempertemukan ia dengan anaknya. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Singdosik yang masih merasa kesal dikarenakan di rumah yang dijanjikan oleh Manhui tidak ada siapa-siapa. Kemudian Manhui pun menjanjikan kepada Singdosik akan menangkap Sunwo dengan tangannya sendiri. Di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwo yang menanyakan kepada ayah In-hei tentang kejadian yang telah menimpanya. Di sini ayah In-hei pun menceritakan jika dulu ada orang yang ingin membeli rumah itu namun ia menolak. Dan ternyata yang menolak proyek itu hanya dirinya sehingga ia sering dikucilkan dan dibenci warga. Kemudian ia pun diculik oleh Manhui karena telah menolak menjual rumah tersebut. Dan di sini ia pun mengatakan jika ia tidak bisa melakukan apa-apa karena ia terkurung di penjara. Padahal ia sangat ingin pulang dan menepati janjinya kepada In-hei. Di sini In-hei yang mendengar percakapan ayahnya dengan Sunwo ini pun langsung menangis karena tahu jika ayahnya telah melewati masa sulit. Kemudian ayah In-hei pun menemui In-hei dan meminta maaf. Dikarenakan In-hei sudah mendengar dan tahu kejadian yang dialami ayahnya, ia pun langsung memeluk ayahnya. Dan di sini terjadilah hal yang sangat mengharukan. Dan setelah itu In-hei pun menemui Sunwo dan berterima kasih karena telah menemukan ayahnya. Di sini In-hei pun mengatakan jika ia sekarang siap membantu Sunwo untuk menjadi manusia. Kemudian di sisi lain diperlihatkan di mana Singdosik yang baru saja diberitahu oleh asistennya jika Haiwon telah menarik investasinya di rumah In-hei. Mendengar hal itu, Singdosik pun menjadi kaget dan langsung menemui Haiwon. Di sini dia marah dikarenakan seharusnya Haiwon membahas penarikan investasi ini kepadanya bukan kepada In-hei. Dikarenakan proyek ini yang merencanakan dan memiliki idenya adalah Singdosik. Kemudian di siang harinya In-hei mendapat surat dari pengadilan terkait penarikan investasi. Di sini ternyata banyak yang mengetahui jika In-hei mendapat surat tersebut. Akhirnya mau tidak mau In-hei pun mengatakan kepada Sunwo dan teman-temannya jika investasi Haiwon telah ditarik. Dan di sini mereka pun diminta untuk membayar dan mengembalikan investasi tersebut. Sunwo pun langsung menelpon Haiwon dan menemuinya. Di sini Sunwo mengatakan jika ia meminta Haiwon untuk membatalkan penarikan tersebut. Ia mengatakan jika ia akan pergi namun Haiwon menolak dikarenakan ia maunya yang pergi dari rumah itu adalah In-hei bukan Sunwo. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana In-hei yang tengah ditelepon oleh Singdosik. Di sini Singdosik pun mengatakan kepada In-hei jika ia udah melunasi uang kepada Haiwon. Mendengar hal itu, In-hei pun langsung kaget dan menemui Dosik dan bertanya alasan Dosik membantunya. Di sini Singdosik pun mengatakan jika ia tidak tega melihat In-hei harus diusir dari rumah itu. Walaupun sebenarnya ia tidak menyukai jika ia tinggal dengan Sunwo. Kemudian di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwo yang kembali merasakan sakit yang menandakan jika umurnya sudah tidak lama lagi.
In-hye yang melihat itu pun menjadi panik dan melihat ada luka di tangan Sunwo. Namun belum sempat bertanya, Sunwo pun langsung pingsan. Dan saat itu Sunwo pun dibawa ke kamarnya oleh teman-temannya. Nah, di sisi lain, di mana diperlihatkan di mana Sing Do-sik baru mendapatkan pisau yang terbuat dari perak dan kayu hautor yang bisa digunakan untuk melumpuhkan vampir. Kemudian diperlihatkan di mana Sunwo yang baru mulai sadar dari pingsannya. Di sini Sunwo pun sempat merenungi diri dan menyatakan dia akan pergi dari rumah situ. Kemudian In-hye yang mencari-cari Sunwo karena tidak ada di rumah ini pun panik dan menemui teman-temannya. Di sini teman-teman Sunwo pun mengatakan kepada In-hye jika Sunwo pergi untuk mati dan menceritakan jika Sunwo bisa menjadi manusia jika ia meminum darah In-hye sampai habis. Namun di sini Sunwo tidak ingin melakukan hal itu dan ia memilih mati sendirian. Mendengar hal itu, In-hye pun menjadi panik dan pergi mencari keberadaan Sunwo.